Halo, Assalamualaikum. Oke, kita masuk ke sesi 3 untuk teori web 1. Ya, nanti yang akan kita bahas di minggu ini adalah mengenai link, image, dan table. Oke, untuk materi yang akan dibahas hari ini, antara lain mahasiswa memahami mengenai HTML kemarin ya, lalu memahami cara pembuatan link, lalu mahasiswa memahami cara menampilkan gambar pada web. Yang terakhir adalah pembuatan table yang secara otomatis nanti akan kita bahas hari ini. Antara lain adalah HTML link, HTML image, dan HTML table. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai link. Mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar tentang link, share link, dan lain sebagainya ya. Jadi, link itu kalau kita secara teori apa? HTML link, link ini digunakan untuk menghubungkan dari website ke website lain. Artinya dari dua website yang berbeda. Contoh, ketika kita berada di halaman Google, kita mengklik salah satu halaman yang ada di Google tersebut, nanti akan berpindah ke halaman lain. Contohnya, misal kita ketikkan di Google Blogspot, nanti muncul pencarian yang ada di Google. Contoh, kita aja langsung ya. Kita cari seperti ini, Blogspot. Nah, ini websitenya. Nah, kita ketika diklik ini, nanti akan menghubungkan ke link yang lain. Nah, ini untuk fungsi yang pertama. Jadi ketika kita sorot, nanti di bawah ini, di sebelah kiri bawah, otomatis ada link tujuannya. Lalu yang selanjutnya, tadi link juga digunakan untuk menghubungkan sebuah halaman website ke halaman website yang lain, di halaman website yang sama. Contoh, ketika kita berada di halaman student.lpkia.ac.id, nah, kita masuk ke halaman jadwal. Nah, di sini pun sama ada link tujuannya. Nah, ini nanti berpindah ke halaman yang lain. Itu fungsi link. Dan yang terakhir, fungsi link yang ketiga yaitu menghubungkan dari sebuah bagian ke bagian lain di halaman website yang sama. Contoh seperti ini. Misal, ketika kita klik portofolio, dia akan lari ke bawah. Nah, ini fungsi link. Dia akan menghubungkan dari satu halaman ke halaman atau dari satu bagian ke bagian lain di website yang sama. Gitu ya. Itu fungsi dari sebuah link. Nah, link di sini biasanya pada umumnya ditandai dengan warna biru. Ada garis bawahnya, gitu ya. Lalu yang selanjutnya, untuk membuat sebuah link pada HTML, kita cukup menuliskan seperti ini. A href URL tujuan atau alamat yang kita tuju, lalu link teksnya apa. Contoh, kita tulis seperti ini. A href http lpkia.ac.id. Ketika kita contohkan langsung ya. Visual Studio Code. Nanti teman-teman install Visual Studio Code juga di rumah. Kita bikin file, new file. Contoh, misal, save, kita save di desktop, namanya index.html, yes, rename, atau kita pakai yang ini aja. Nah, kita pakai yang ini ya, index.html, kita bikin link, href, lalu http, kedua garis miring lpkia.ac.id, portal lpkia. Ketika kita save, jadi di A Ancor, href itu adalah link tujuan kita mau kemana. Kemarin kita udah belajar atribut ya. Di dalam sebuah elemen atau tag pasti ada atribut. Nah, ini salah satunya adalah href. Jadi nama linknya apa? Ketika kita jalankan, nah nanti yang muncul adalah portal LPKI-nya. Ketika disorot, nanti di sebelah bawah nanti muncul link tujuan. Ketika diklik, nanti akan masuk ke halaman lpkia.ac.id. Seperti itu. Itu untuk penulisan link di HTML. Gitu. Ini tadi penjelasannya ya. A itu adalah ancor, fungsi untuk pemanggilan hyperlink. Yang kedua ada atribut href untuk lokasi URL-nya. Yang ketiga adalah labelnya apa.
Lalu ada relative URL. Relative URL seperti ini digunakan untuk membuat link ke halaman-halaman web pada sebuah website yang sama. Digunakan untuk menggunakan relative URL pada nama domain tidak diperlukan. Untuk membuat link ke halaman lain cukup menuliskannya dengan file linknya apa. Contoh seperti ini. Ini biasanya kan dalam sebuah project website itu terjadi dari beberapa file. Ya. Nah ini adalah file rootnya. Ketika kita dari index.html ingin manggil index atau review yang ada di sini, kita perlu ketikkan seperti ini. Ya. Contoh kita punya folder lagi di dalam folder ini ya. Ada namanya test. Lalu nanti di dalamnya ada file namanya coba.html. Nah, ketika posisi kita ada di indeks, tapi kita pengen masuk ke coba, kita perlu dulu manggil yang namanya parent-nya dulu atau child-nya dulu ya. Masuk ke folder test, slash, lalu diikuti dengan coba. Nah, kalau pakai Visual Studio Code udah full otomatis. Tapi ketika kita posisinya di coba, pengen manggil indeks, ke indeks kita nggak bisa tuliskan seperti ini indeks. Tidak ada suggestion-nya. Nah, kita perlu mundur dulu sekali. Nah, mundur pakai titik-titik. Lalu panggil index.html. File index. Jadi, relative URL berfungsi untuk pemanggilan link dari domainnya. Domainnya bukan domain.com dan lain sebagainya, tapi dari langsung filenya langsung. Jadi, kalau kita posisinya dari index, kita pengen masuk ke review, berarti yang pertama kita lakukan adalah masuk dulu ke movie, dari movie masuk dulu ke DVD, dari DVD masuk ke review. Nanti posisinya ada di sini. Tapi ketika kita posisinya di sini, pengen manggil yang teater, berarti kita harus mundur sekali masuk ke movie, lalu panggil teater, lalu panggil yang listing. Seperti itu. Semoga teman-teman pahamnya. Nanti penjelasannya ada di sini. Nah ini. Kalau di dalam folder yang sama, tinggal panggil review.html. Kalau di dalam anak foldernya, panggil nama foldernya apa, lalu filenya apa. Lalu kalau kita mau kembali ke parent, tinggal balik titik sekali. Jadi ini sebenarnya sudah dicoba sama kalian ketika mata kuliah sistem operasi dan lain sebagainya ya. Untuk pemanggilannya cd titik-titik, cd titik-titik seperti itu ya. Untuk relative URL. Nah, ini untuk membuka link pada Windows yang baru. Kita cukup tambahkan atribut baru yang namanya target blank. Jadi ketika kita klik folder LPKIA, nanti dia akan berpindah membuka tab yang baru, bukan di tab yang sama. Nah, ini sama seperti image, sama seperti link, ada image. HTML image berfungsi untuk memanggil atau menampilkan sebuah objek gambar ke dalam sebuah browser. Pemanggilannya cukup seperti ini. Image src. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau link tadi ada a href. Nah, kalau image ada image src. Source-nya di mana? Dan pemanggilannya pun sama. Tinggal dicari posisi filenya ada di mana. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada struktur dasar table. Nah, struktur dasar table ada 3. Yang pertama ada table, yang kedua ada tr, yang ketiga ada td. Table digunakan untuk membuat table. TR digunakan untuk membuat baris, sedangkan TD untuk membuat sel. Nanti kumpulan sel menjadi kolom. Contoh penulisannya seperti ini. Kalau saya tanya, ini ada berapa baris? Nah, kita tinggal lihat TR-nya ada berapa? 1, sampai tutup TR-nya ya. 2, 3. Jadi ada 3 TR, dan ada berapa kolom? Tinggal lihat. Yang paling lengkap adalah ada 2 kolom. Jadi ketika di running, hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman dicoba ya. NRP nama 631440 nanti ada gitu. Jadi bikin 3 baris 2 kolom. Nah, ini table harus ditutup lagi. Jadi teman-teman juga harus terbiasa ketika ada table, ini nanti ada indentasi sekali. Ketika masuk ke TD nanti di tab lagi dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada table heading. Nah, table heading sama seperti TD, jadi hanya untuk mengganti TD. Nah, TH ini nanti berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah judul. Contoh seperti ini, yang tadi ininya TD, sekarang jadi gantinya TH. TH, NTH. Maka hasilnya seperti ini. Menjadi bold, dan posisinya ada di tengah-tengah. Lalu ada long table. Long table ini untuk kalau data kalian sudah ada banyak ya, udah terhubung dengan database, pasti pakai long table. Nanti terdiri dari 3 bagian, ada header, body, dan footernya. Nanti tinggal dipisahkan dengan t-head, t-foot, dan t-body. Contoh seperti ini.
Nah, ini untuk header kita pisahkan dengan T-head. Untuk body dipisahkan dengan T-body. Untuk footer nanti dipisahkan dengan T-foot. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Pak, ini kenapa nggak TF? Nggak ya, tetap TH. Gitu. Untuk bold tetap TH, nggak TF. Nanti posisinya tetap teman-teman. Nah, terakhir ada spanning column. Kalau spanning column di Excel sama kayak merge ya. Merge row sama merge column. Contoh seperti ini. Kolom span digunakan untuk kita membuat kolom yang merenggang lebih dari satu kolom. Atributnya nanti yang dirubah adalah TD-nya. Contoh seperti ini. Nanti keywordnya atau atributnya pakai call span. Call span sama dengan 3. Jadi awalnya seperti ini tabelnya ada 3 baris. Ketika pakai call span 3, artinya nanti yang 2 di bawahnya adalah dihapus sama kita. Jadi direnggangkan. Yang ini TD, ini yang pertama, ini TD yang kedua. Di call span 2, maka yang baris yang TD selanjutnya dihapus. Tapi di TR yang sama ya, nanti kelihatan bedanya, TR sama TD. Kalau call span, ini pasti TD yang dihapus adalah di TD yang di baris yang sama. Ini kan contohnya, TD call span 3, berarti ini dihapus 2 TD di TR yang sama. Karena TR yang normalnya ada seperti ini. Jadi ada 3 baris, 3 kolom. Cuman ini direnggangkan. Nanti silakan teman-teman coba ya, hasilnya seperti apa. Terakhir ada spanning row. Nah, perbedaannya kalau row itu untuk menggabungkan baris, jadi ke bawah ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ketika ada TR, TH, ya. Ketika ada row span, nah tadi kan call span. Ini sebenarnya normalnya adalah 1, 2, 3, 4 baris dan 2 kolom. Kita 1, 2. Ketika ada row span, yang dihapus bukan di baris yang sama TD-nya, tapi di baris yang selanjutnya. Row span 2 berarti dihapus 1 di baris yang selanjutnya. Kalau row span 3 berarti satu lagi dihapus di TR yang selanjutnya lagi, gitu, bukan di sini lagi. Gitu. Jadi di sini ini ada row span 2 berarti yang ini dihapus. Kalau row span 3 berarti yang ini dihapus 1, yang ini dihapus 1. Karena normalnya adalah setiap baris punya 2 sel. Gitu. Yang ini normal, ini normal. Ini juga normal. Cuma di sini ada row span 2. Jadi di sini tinggal 1 karena udah diambil sama dia 1. Berbeda dengan call span. Kalau call span dia menghapusnya adalah di TR yang sama. Jadi hilang. Gitu ya. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Merenggangnya ke bawah. Kali kalau call span ini merenggangnya ke sini. Di merge. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Nanti hasil pengerjaannya pun dicoba di grup. Lalu nanti di-share di grup seperti apa. Kalau ada kesulitan juga di-share di grup. Jadi kesimpulan hari ini, nah ini ya link berfungsi untuk menghubungkan satu halaman-halaman lain, untuk memanggil URL di website yang lain. Tandanya elemennya menggunakan A, gitu ya. Nanti harus ada href, atribut href untuk tujuannya kemana. Nah, sama seperti link, image pun sama, gitu perilakunya seperti itu. Lalu ada table. Nah, nanti table yang paling gunakan adalah spanning column dan spanning row. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan jangan lupa di-share di grup. Terima kasih.